Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Saat membuat video ini saya berada di Bangkok, Thailand dalam acara pertemuan para penasehat atau advisory board meeting antidepresan untuk wilayah Asia Tenggara dan Asia Pasifik ya, karena tadi juga ada teman-teman dari Pakistan dan juga Taiwan serta Hong Kong. Nah, pada kesempatan kali ini kita lebih banyak membahas tentang masalah depresi, di mana kita melihat bahwa masalah depresi itu setidaknya memiliki berbagai macam faktor yang terkait, dan salah satunya adalah faktor kognitif, kemudian faktor fisik, dan faktor yang berkaitan dengan perasaan itu sendiri. Jadi kalau selama ini depresi dianggap mempunyai lebih dominan kepada faktor pikiran dan perasaan ya, tapi juga sebenarnya ada faktor fisik yang mungkin sering kita bahas dalam konteks psikosomatik anxiety, tetapi juga faktor kognitif yang berkaitan dengan sistem saraf pusat dalam proses berpikir ya, ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Nah, beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini agar menjadi salah satu perhatian kita ke depan yang sudah dicatat tadi adalah bahwa untuk terapi memang seringkali terjadi bias dalam terapi ya. Bias dalam terapi ini dikarenakan masing-masing negara mempunyai kemungkinan guideline yang berbeda. Jadi kalau kita melihat ternyata ada 90 guidelines ataupun terkait dengan petunjuk pelaksanaan dalam menangani kondisi depresi. Ya, bayangkan ada 90 ya di seluruh dunia ini. Dan tentunya dalam konteks keseharian di dalam praktek klinis bisa saja berbeda. Ada satu dokter yang mempunyai penekanan pada guidelines atau petunjuk pelaksanaan tertentu, sedangkan yang lainnya lebih fokus bagaimana mengelola dari sisi yang lainnya. Jadi ini salah satu yang menjadi perhatian kita juga di dalam advisory board meeting ini, bahwa bagaimana kita bisa mendeliver atau memberikan perasaan percaya atau trust dari pasien bahwa apa yang dia dapatkan di dalam pengobatan terapi depresi itu adalah sesuatu yang memang pas atau tepat untuk dia. Nah, mengapa saya bilang begini? Karena di dalam banyak kasus, sebenarnya sudah pernah saya buat videonya di tahun 2022 kemarin, dikatakan bahwa masalah yang terkait dengan pengobatan depresi tidak hanya berhubungan dengan apakah terkait dengan genomik yang saat ini sedang lagi booming ya, pemeriksaan gen, DNA yang pas untuk bagaimana obat itu masuk. Kemudian juga MRI ya, banyak dari pasien depresi mungkin bertanya apakah saya itu punya sistem saraf otak itu bisa di MRI aja dok untuk dilihat gitu ya. Dan ternyata itu bukan sesuatu yang biasanya dilakukan di dalam praktek sehari-hari, karena kelihatannya juga tidak banyak bermakna, karena tidak ada perbedaan yang bermakna signifikan kecuali pada kasus-kasus depresi dengan gangguan saraf seperti stroke ya atau demensia. Dan sebenarnya terkait dengan masalah psikososial ini, yang paling perlu diperhatikan adalah bahwa harapan terhadap pengobatan, adanya suatu keadaan yang membantu diri menjadi jauh lebih baik dalam hal ini, itu sangat berarti ya. Artinya ketika kita berharap ya, bahwa pengobatan membantu, tetapi juga kita mempunyai support system, kita punya pasangan yang bisa membantu, kita punya rumah yang sudah kita tempati dan kita merasa nyaman di dalam konteks ini, ataupun juga kita mempunyai kemampuan untuk menghasilkan secara ekonomi ya, berarti kita produktif gitu ya, punya pekerjaan, punya sesuatu yang menghasilkan, itu menjadi salah satu poin untuk membantu kita lebih baik lagi ke depannya dalam proses terapi depresi itu sendiri. Jadi kalau teman-teman bayangkan, situasinya menjadi salah satu hal yang penting untuk saling dikaitkan, karena bagaimanapun tidak bisa kita cuma diem sendiri hanya berkaitan dengan pengobatan saja, dengan obat saja.
hal-hal tadi itu juga sangat membantu proses pengobatan untuk menjadi lebih baik. Jadi ketika Anda datang ke dokter, kemudian mungkin ada bagian dari sebagian pasien yang berobat juga ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia. Kemudian juga mereka mendapatkan pengobatan dengan obat dari dokter yang berbeda. Misalnya di Malaysia mendapatkan obat yang seperti ini, sedangkan di Singapura dikaitkan dengan pengobatan seperti ini. Di Indonesia sendiri juga punya kondisi yang berbeda. Mungkin juga harus kita perhatikan bahwa jangan hanya berfokus pada pengobatan dengan obat saja, tetapi hal-hal tadi juga harus dikembangkan. Dalam hal ini sebenarnya terapi depresi bertujuan untuk meningkatkan fungsi, ya, fungsional dari pasien itu sendiri. Kemampuan mereka untuk menjadikan dirinya jauh lebih baik secara produktif, fungsinya membaik, kerjanya bagus, sekolahnya baik, ya, social relation ataupun kalau kita bilang hubungan interpersonal relationship dengan orang lain juga membaik. Itulah semua yang perlu dikaitkan dengan bagaimana kondisi kedepannya. Depresi bukan sekedar perasaan putus asa, depresi bukan sekedar tidak adanya harapan, kemudian juga mood yang sedih, tetapi bagaimana itu mempengaruhi kondisi kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kita mendapatkan seseorang di dalam lingkungan terdekat kita, keluarga kita, teman kita, lingkungan kerja kita yang mengalami gejala-gejala hilangnya harapan, putus asa, sedih lebih dari 2 minggu, maka haruslah segera membantu dia untuk menjadi lebih baik. Kenapa? Karena nanti hubungannya bukan cuma sekedar gejalanya, tapi bagaimana gejala itu akan mempengaruhi produktivitas dari si orang yang mengalaminya, dan juga mempengaruhi produktivitas dari orang-orang yang berada di sekitar orang tersebut. Jadi jangan salah, ketika kita berbicara tentang depresi, kita hanya berbicara tentang individu itu saja, tetapi kita juga berbicara tentang individu-individu yang ada di sekitar orang tersebut, orang yang mengalami depresi tersebut. Jadi kalau kita tidak cepat mendeteksinya, kita tidak cepat menterapinya, kita tidak membantu dia lebih baik, maka suatu saat kita akan terpengaruh juga. Anda bisa bayangkan kalau teman Anda, keluarga Anda yang dekat dengan Anda itu mengalami gejala depresi. Tentunya akan berbeda ketika orang yang jauh, orang yang tidak kenal mengalami depresi di ujung dunia sana. Saya nggak peduli deh, ya mau depresi sebanyak apapun di Amerika, saya nggak peduli karena nggak ada yang dekat sama saya. Tapi kalau itu terjadi di lingkungan kita, di tempat terdekat kita, maka mau nggak mau kita harus peduli, karena itu akan mempengaruhi kita juga nantinya, caregiver ataupun orang-orang terdekat pada kondisi tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah sebagian dari apa yang saya dapatkan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan di acara kongres serta meeting-meeting berikutnya. Sampai jumpa lagi, tetap ikhlas, sabar dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.